yang akan dipandu oleh Ustadz kita, Ustadz Enu Hafizahullah Ta'ala. Pada beliau dipersilahkan. Barakallahu fikum. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Kaifa halukum? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah Alhamdulillah. bikhair. Arjukum alal khair. Ahlan wa sahlan bi fadlikum ya Pak Imam, Ummu Nisa, Bu Fitri, Bu Khairiyah, Abu Sofa, Bu Neni, Amira, Bu Ainun, Bu Nina, dan Ummu Yafi. Ya, Alhamdulillah pada kesempatan Ahad pagi ini kita kembali bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah nikmat dan juga kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita. Dan salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga-keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, dan umat yang senantiasa istiqamah dalam menapaki sunnah beliau sampai hari kiamat. Baik, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ini adalah pertemuan kita yang ke-24 ya. Ini pertemuan kita yang ke-24. Alhamdulillah sudah lebih dari 20 pertemuan kita melaksanakan pembelajaran bahasa Arab ini, dimulai dari bulan Februari, sekarang di bulan Mei. Kurang lebih atau lebih dari 3 bulan setelah dipotong dengan Ramadan ya. Kira-kira 3 bulan kita sudah melaksanakan pembelajaran bahasa Arab ini, dan Allah Subhanahu wa taala masih membuat kita istiqomah untuk menghadirinya ya. Maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kebaikan tersebut. Karena dari beberapa peserta ya, hampir 30 waktu itu yang bergabung di pertemuan pertama, sekarang separuhnya. Dan itu biasa ya Pak Imam ya. Komunis dan teman-teman yang lain yang sudah belajar gitu, yang sudah pernah belajar bahasa Arab, ya seleksi alam itu mesti ada gitu. Seleksi alam itu mesti ada dengan berbagai faktor, dengan berbagai sebab ya. Biasanya itu kalau yang belajar 60 yang bisa eksis survive sampai akhir itu sekitar 20 sampai 30. Kalau yang belajar 30 itu bisa separuhnya ya, 13, bisa 15 atau lebih atau kurang daripada itu. Itu biasa. Eh, yang terpenting adalah bukan persoalan kita itu apa pernah belajar atau tidak pernah belajar ya. Yang jadi persoalan adalah bukan kita itu pernah belajar atau belum pernah belajar. Namun yang menjadi persoalannya adalah kita itu menyelesaikan dan menuntaskan apa yang kita pelajari ataukah tidak gitu. Jadi kalau Bu Ainun misalnya saya tanya, Bu Ainun sudah pernah belajar Durus Sulughah Bu atau sudah pernah belajar bahasa Arab Bu? Sudah Ustaz. Ya. Pakai kitab apa Bu? Durus Sulughah misalnya. Ya, saya pernah belajar Ustadz dulu Ustadz, tapi saya belum selesai itu. Baru sampai misalnya katakan pertemuan bab ke-10 gitu ya. Nah, maka persoalannya bukan demikian. Persoalannya adalah kita bisa menuntaskan kelas kita atau tidak gitu. Itu yang pertama, ya. Yang keduanya, ketika kita menuntaskan kelas kita pun yang menjadi persoalan adalah bukan kita menguasai semua materi yang diajarkan ataukah tidak, bukan. Ya. Namun yang Allah SWT akan lihat dari kita adalah apa? Prosesnya, ya, usahanya, ikhtiarnya. Dalam proses belajar demikian, ya. Seberapa besar effort yang kita keluarkan. Kita pun demikian, Bapak Ibu sekarang belajar bahasa Arab. Mungkin ketika mengikuti kelas ini, nggak semuanya bisa langsung dimengerti. Ya, nggak semuanya langsung bisa dimengerti. Masih ada yang bingung, Ustaz, saya naat manut masih bingung. Kemudian tentang jamak sulit menghafalnya, Ustaz. Ya, nggak masalah, Bu. Teruskan saja proses belajarnya. Toh sampai akhir nanti bab 23 selesai ini kitab ini, ibu nggak paham nggak berdosa juga, gitu. Bapak belum paham nggak berdosa juga, gitu ya. Ya Allah ingin lihat dari kita prosesnya. Sampai kemudian nanti ya lanjut ke kitab 2 dapat materi baru, belum paham juga misalnya nggak masalah. Mungkin dengan jalan yang lain, ya, dengan baca Quran, mulai mengamati, oh ini kok kayak gini, mulai paham nanti dengan konsepnya yang diajarkan. Kaidah-kaidah bahasa Arabnya mulai dimengerti, gitu ya. Intinya saya ingin menekankan, ya jangan sampai belum pahaman kita terhadap sebuah bab itu membuat kita jadi putus asa gitu loh. Ya karena ada juga yang apa namanya orang yang
mundur belajarnya itu karena nggak ngerti-ngerti gitu. Makanya ingatkan ya di menjelang akhir dari pembahasan kitab Durus Kelas 1 ini buat teman-teman yang sudah berjuang selama 24 pertemuan ya jangan sampai hanya karena satu 2 3 bab yang belum dikuasai lalu kemudian mundur. Sayang gitu. Nanti kalau mundur itu buat mulai lagi berat ya. Kalau sudah mundur itu nanti mau nggak mau ngulang lagi dari awal. Kemudian ada yang bilang, ya nggak apa-apa Ustadz, saya murojaah dari awal lagi supaya lebih kuat. Nggak demikian. Ya, nanti ketika ngulang dari awal lagi, dapat kesulitan lagi, mundur lagi. Akhirnya nggak tuntas-tuntas belajar bahasa Arabnya. Gitu. Baik, ala kulli hal, Bapak dan Ibu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan pagi hari ini, insya Allah Ta'ala, kita akan kembali melanjutkan dari kita. Dan sebagaimana Anda sampaikan kemarin, bahwa di pertemuan ini, insya Allah kita akan menyelesaikan atau membahas dua bab, yaitu bab 16 dan bab 17. Ya. Kenapa harus dua bab seperti ini? Ya, karena pembahasannya mudah. Ya. Karena pembahasannya mudah dan sedikit. Gitu. Sedikit dan mudah. Ya sudah, maka kita berusaha untuk menuntaskan dua bab ini. Oke, kita akan baca bab yang ke-16 terlebih dahulu. Lihat aja, coba percakapannya sedikit kan ya? Nah, sedikit. Karena memang poinnya juga sederhana. Ya, namun butuh fokus. Baik, kita coba baca. Adar susah di sa'asyara. الدرس السادس عشر السادس عشرة عشر Adar susah di sa'asyara. الدرس الدرس السادس السادس عشر Liman hadhil aqlam ya Muhammad? لمن هذه الأقلام يا يا محمد Hiya li ya Ustaz. هي لي يا أستاذ Hiya jamilatun jiddan. هي هي جميلة جميلة جدا وهذه الكتب الجديدة أهي لك؟ وهذه هذه الكتب الجديدة هي لا هي لحامد. لا ما هي لحامد أين دفاتركم يا إخوان؟ أين أين دفتركم يا دفتركم إخوان هي هنا على هذا المكتب. هي هذا مكتب هذا المكتب Oke, barakallahu fikum. Perhatikan coba nih teman-teman, sebagaimana Anda sampaikan tadi bahwa bab ini ringkas, sedikit dan mudah, insya Allah. Oke, Mudaris katakan ke Muhammad, liman hadhil aqlam ya Muhammad. Al-aqlam, Bu Fitri. Ma ma'na al-aqlam? الأكرم أستاذ Apa Bu, aqlam? Bapaknya Bu Fitri, ma ma'na al-aqlam? الأكرم بمعنى Al-aqlam jam'u qalam. Al-aqlam jam'u qalam. Aqlam ini bentuk jamak majmu ya dari kata qalam. Ma ma'na qalam Bu? pensil Ya, pulpen, pensil, ya. Baik. Pertanyaan keduanya Bu Fitri, qalam ini muzakkar wala muannas? muzakkar Muzakkar. Yang lain semuanya. Qalam, qalamun, muzakkar atau muannas? muzakkar Sepakat ya? Hada qalamun, hada baitun, hada masjidun. Di awal sekali ya, di bab pertama demikian dikenalkan bahwa pulpen itu muzakkar. Coba kita lihat tengok di kalimat ini kok pakainya hadhihi. Gitu kan? Liman hadhil aqlamu ya Muhammad. Enggak dikatakan liman hadal aqlam tuh, gitu. Kenapa pakai hadihi? Ini yang dikenalkan di bab ke-16 ini teman-teman semua, Bapak dan Ibu sekalian, tentang kaidah dari jamak taksir. Ya, tentang kaidah dari jamak taksir. Apa kaidah basic dari jamak taksir? Bahwa jamak taksir itu dihukumi muannats mufrad. Itu catat. Jamak taksir dihukumi muannats mufrad. Apakah semua jamak taksir? Jawabannya tidak. Namun secara umum, jamak taksir itu muannats mufrad. Apa maksudnya muannats mufrad, Ustaz? Maksudnya muannats mufrad berarti ada muannats, ada mufrad, ada 2 poin di situ ya. Maksudnya muannats mufrad, muannatsnya bahwa bila kita dapati jamak taksir tersebut, kondisi tunggalnya dia muzakkar, maka hilanglah kemuzakarannya ketika dia menjadi jamak taksir. Seperti qalamun, kondisi mufradnya dia muzakkar.
Dan ketika dia berubah menjadi jamak taksir, hilang mudzakarnya. Berubah dia jadi muannas. Sampai sini bisa dipahami? Bisa dipahami teman-teman? Bisa, Oh, Ustaz. Oke, tetap muannas. Mufradnya gimana mufradnya? Oke. Yang namanya jamak itu apa Bapak Ibu jamak itu? Kan lebih dari dua ya? Ya enggak? Ya, Ustaz. Nah, lebih dari dua. Kalau di bahasa Arab, kalau bahasa Inggris lebih dari satu. Kan dia lebih dari dua nih, bisa tiga, bisa sampai 10 gitu kan. Namun, berapapun jumlahnya dia tetap dihukuminya tunggal. Dia tetap dihukuminya tunggal. Lihat aja di situ pakainya hi. Sementara kita sudah pernah belajar bahwa di sana ada jamak dari isim isyarah hadihi kan ya. Jamaknya isim isyarah hadihi apa? Ulaika. Haulai dan Ulaika. haulai aja. Ya, haulai Ulaika. aja. Kalau tilka baru ulaika. Oke, itu ada jamaknya tuh. Haulai. Namun yang digunakan di sini tetap bentuknya tunggal, tidak berubah. Ulaika. Liman ulaikal aqlam ya Muhammad. Tidak demikian. Ya, sampai sini bisa dipahami? Ya, bisa Bu, Pak. Oke. Jangan ini ya, maksudnya jangan diam. Kalau Anda tanya bisa dipahami, jawab. Kalau paham, paham. Kalau belum, belum Ustaz. Tolong ulangi lagi. Gitu. Bisa dipahami? Ada yang Ulangi. Kalau antum diam, Anda bingung nanti nih. Ini diamnya karena paham atau karena sedang mencerna atau karena belum paham gitu. Gak apa-apa, sampaikan aja, nggak usah malu ya. Ingat, dulu kita pernah belajar kaidah nggak la yunalul ilm apa? Bahwa ilmu itu apa? Tidak didapat oleh dua orang, mustahin wala mustakbir. Orang yang malu dan orang yang sombong. Malu tuh kalau nggak bisa ya tanya aja, nggak usah malu gitu. Nanti kalau nggak nanya nggak dapat ilmu. Oke, nanti kita berjalan akan mendapat contoh-contoh yang lainnya. Nah, sehingga nanti teman-teman mulai fokus ketika dapat ada bentuk jamak taksir. Ah, ini mungkin PR-nya gini nih, saya tahu nih. Kenapa diam? Mungkin masih ada yang mencerna jamak taksir itu apa Ustaz ya? Ada nggak yang masih kayak gitu? Ada nggak yang masih berpikir jamak taksir itu apa gitu? Oke, jadi kan kita belajar tuh ada bentuk tunggal satu gitu kan, ada bentuk lebih dari dua jamak. Jamak ini ada tiga kan ya, ada jamak mudzakkar salim, ada jamak muannats salim, satu lagi jamak taksir nih. Jamak taksir dikenalkan lebih awal, contohnya dari tajirun menjadi tujarun, dari talibun jadi tulabun, qalamun aklamun gitu kan, baitun buyutun dan seterusnya. Itu namanya jamak taksir yang polanya seperti itu Bapak Ibu. Ya, yang polanya banyak dia, nggak menetap hanya pada satu pola saja. Beda dengan jamak mudzakkar salim, polanya gampang. Dari muslimun satu orang muslim jadi muslimuna, muslimina, mu'minuna, mu'minina, ada una atau ina di belakangnya. Itu mudzakkar salim. Satu lagi nih jamak muannats salim, ini juga gampang. Atun atin belakangnya. Ya. Wal mu'minina wal mu'minati. Ya, ada atu, ati, atun, atin di belakang, maka itu jamak muannats salim. Ana baca 2-3 hari lalu Ustadz Abu Kunaiza, ya, Rizky Gumilar, hafizallahu taala. Beliau eh, merepost sebuah artikel yaitu tentang jamak. Nah, jamak itu dari tadi 3 yang disebutkan, maka semua jamak dihukumi muannats kecuali satu saja. Jamak mudzakkar salim. Itu kaidahnya tuh berarti itu, Bapak Ibu pahami ya. Semua jamak dihukumi muannats kecuali hanya satu saja, yaitu jamak mudzakkar salim. Dengan demikian, jamak muannats salim ya dia muannats tentunya dan masuk kepada muannats juga yaitu jamak taksir. Mafhum hada? Bisa dipahami? Insyaallah Ustaz. Oke, liman hadhil aqlam ya Muhammad hiya li ya Ustaz. Perhatikan yang berikutnya. Ketika ada jamak taksir yang dia dihukumi muannats Bapak Ibu sekalian, maka akan include ke dalamnya, masuk ke dalamnya juga perubahan pada isim isyarah yang pertama, yang kedua perubahan pada isim domir, ya. Perhatikan isim isyarahnya dia muannats mufrad.
Isim domirnya muannas mufrad juga. Pakainya hiya, nggak pakai hum, nggak pakai hunna. Pakainya hiya atau, nah pakainya hiya aja. Atau kalau tadi di isim isyarah pakainya hadhihi atau tilka. Taib, itu yang berikutnya. Jadi masuk kepadanya juga yang akan ngikut berubah menjadi muannas isim isyarah, kemudian isim dhamir. Kemudian kata mudarris hiya jamilatun jiddan wa hadhil kutub al jadidah. Nah, yang ketiganya masuk kepadanya juga perubahan menjadi muannas pada naat, pada sifatnya. Sifatnya ya ngikut jadi muannas juga. Contoh di sini. Wa hadhil kutub. Al-kutub ini bentuk jama atau tunggal Bapak Ibu? Jama. Jamak. Jama kan ya? Jama mudzakkar atau jama taksir? Jama taksir. Jama taksir. Dihukuminya apa kalau jama taksir tadi? Muannas. Muannas mufrad kan ya. Dulu di bab 9 saat belajar naat kita belajar kaidah naat itu harus apa? Harus sama gimana? Harus samanya. Ada yang masih ingat gak? Satu, harus sama apanya? Apabila muzakkar. Bila man'utnya muzakkar, naatnya muzakkar gitu umuni saya. Yang kedua utrujah. Apa lagi? Alif lam enggak. Alif lam, naatnya ada alif lam, naatnya ada alif lam. Oke, Umu Aufa, apa lagi tuh? Balkis, apa lagi selanjutnya? Sama fathahnya. I'rabnya, kalau man'utnya fathah, maka naatnya fathah juga. Man'utnya dhamma, naatnya dhamma juga. Kemudian apa lagi yang keempat? Pak Puput. Jama ikut jama. Dari sisi adat. Bila man'utnya jama, maka naatnya jama. Bila man'utnya tunggal, naatnya tunggal. Gitu kan, Ge? Nah, itu kaidah basicnya. Pengecualiannya, perhatikan di sini, lihat. Wahadihil kutub. Al-kutub sebagai man'ut nih. Bapak Ibu. Al-kutub sebagai man'ut. Kalau man'ut kan naatnya harusnya jama juga, gitu kan. Al-kutub jama. Tapi di sini tidak dengan jama. Melainkan dengan apa? Tunggal. Al-jadidah. Ini masuk pada pengecualiannya. Kalau kaidah dasarnya ya gitu. Kalau misalnya man'ut jama, nanti naatnya datang jama juga. Ya, namun di sini tidak demikian. Kenapa? Karena jamanya adalah jama taksir. Yang dia dihukumi mu'annas. Maka naatnya harus datang dalam bentuk mu'annas mufrad. Mu'annas tunggal. Mafhum hadha? Insyaallah, Ustaz. Insyaallah. Baik, barakallahu fikum. Jadi itu ya, harus sama tuh poin yang ketiganya. Kata Muhammad, la hiya lihamidin. Aina dafatirukum ya ikhwan? Hiya huna ala hadal maktabi. Nah, selesai untuk pembahasan pada bab ke-16. Sampai sini ada pertanyaan? Ustaz, Ya, izin Munisa. tanya Ustaz. Berarti untuk yang hazihil aqlamu itu untuk artinya ya apakah ini pena atau ini pena-pena Ustaz? Nah, nggak usah nggak usah diulang-ulang, nggak usah ini pena-pena. Ya. Oh begitu. Berarti tetap pakai yang tunggal aja gitu ya, ini Nah, pena. ya. Nah, Ustaz, syukran jazakallah. Nah, jazakumullah khair. Pertanyaan lain? Iya. Bu Fitri, ada pertanyaan, Bu? Nah, yang lain. Kalau dafatirukum itu apa Ustaz artinya? Gimana, Yang Gimana, Bu Nurji? dafatirukum itu Ustaz. Oh, Aina dafatir jamak dari daftar, notes. Oh, Ya, daftar apa, Bu? Buku catatan. Soal akhir yang lain? Apa Ustaz berarti ini jamak muzakkar salim yang dihukumi muannas atau gimana ya Ustaz ya tadi ya? Bukan jamak Jamak mudzakkar salim ya, Bu, jamak taksir. Jamak taksir dihukumi muannas tunggal. Gampangnya gitu aja deh, muannas tunggal. Ya, muannas tunggal. Oke, barakallahu fiik. Yang lain? kalau Yang lain? Buatan Intan? Oke, kita lanjutkan. Kalau gitu masuk kepada latihan saja. Kita masuk di halaman yang setelahnya.
Ini kalau mau baca-baca nanti teman-teman berkaitan penjelasan anak yang tadi itu di halaman bawahnya. Silakan dicermati bagian alif sama bagian yang mbaknya. Ya. Sekarang kita masuk kepada latihan yang kedua di halaman setelahnya, halaman 93. Hawilil mubtada'a fi kulli minal jumalil atiyah ila jam'in. Contohnya, hadza baitun, ini rumah. Ya kan? Ini rumah. Rumahnya satu aja, ya. Terus kemudian kita mau bilang nih, ini adalah rumah-rumah. Rumahnya banyak, lebih dari dua. Kalimatnya bukan hadza baitun lagi, tapi berubah menjadi hadhihi buyutun. Baitun yang dia muzakkar, ya kan? Pakainya hadza kan ya, semula gitu. Namun ketika dia berubah menjadi jamak taksir, pakai kata tunjuknya hadhihi. Maka teman-teman jangan bilang hadza buyut, tapi hadhihi buyut. Oke, raqam wahid Pak Imam. هذا نجم. Mm-mm. هذه نجوم. Baik, Pak Misbah. هذا درس. هذه دروس. Oke, baik, barakallahu fiik. Agak berbeda ya kalau di ini apa tadi nomor 2 ini apa? Darsuni. Oke, Salasa, Amira. هذا قلم هذه أقلام Baik, Abu Sofa. Ya Ustaz, Ha- hadza babun, Mm-mm. hadhihi abwabun. Naam, hadhihi abwab. Berikutnya Bu Khairiyah, suaranya sudah bisa belum Bu? Belum Ustaz katanya. Katanya belum. Oke, Bu Nah, Ainun Ustaz. bisa gak? Bu Ainun belum bisa juga suaranya. Oke. Umu Aufa. نعم أستاذ. هذا نهر هذه أنهار. Oke, nahar. Ma mana nahar Bu? Nahar. نهر apa Ustaz? Lupa. Nahrun Nail misalnya. Nahrun Nail fi Misr. sungai Oh sungai. Ah, Oh, iya, sungai ya. sungai. Perhatikan nahar pakai haknya hak yang seperti itu. Kalau kata kita mah hak besar gitu ya. Namun hak besar dan kecil itu bukan itu hanya sebatas penamaan saja. Ada hak besar, ada hak kecil, itu hanya sebatas penamaan. Enggak memberikan pengaruh pada bacanya harus digedein, nahar misalnya gitu, ya. Yang satu lagi hak kecil nahar artinya apa nahar? Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wan harap apa wan Korban. wanhar. wanhar Nah, Nabi katakan yaumu arafata wa yaumun nahar. Nah, yaumu arafah wa yaumun nahar wa ayyamut tasyriq aiduna ahlul Islam. Kata Nabi SAW, yaumu arafah, hari Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah. Wa yaumun nahar, dan hari penyembelihan, tanggal 10 Dzulhijjah, hari Aid. Wa ayyamut tasyriq, dan hari-hari tasyrik 11, 12, 13 Dzulhijjah, aiduna ahlul Islam, merupakan hari raya kami kaum muslimin. Jadi ada nahar pakai hak yang seperti ini, ada nahar hak kecil, itu artinya apa? Nahar, Sembelih. penyembelihan. Naam. Jadi hati-hati dalam melafalkannya karena maknanya berbeda. Jabal berikutnya. Umu Yafi. Ana Ustaz. Ya, coba dibaca. Ada jabalun, Mm-mm. hadihi jibalun. Ma mana jabal, Bu? Gunung Ustaz. Gunung. Taib. Berikutnya Bu Neni. haza kalbun hazihi kilabun Naam, hadihi kilab. Sama nih ya. Bu Nurge. هذا بحر هذه بحار. Ma mana bahar? Laut Ustaz. Laut. Baik. Barakallahu fiik. Dan seterusnya seperti itu teman-teman. Polanya sama ya sampai nomor yang terakhir. Kita masuk kepada latihan yang ketiga. Langsung saja. Kita dipinta untuk apa? Menunjuk, memberikan kata tunjuk dengan kata tunjuk yang cocok, isim isyarah yang sesuai. Silakan.
Apakah dia pakainya tunggal ataukah pakainya jamak, ya, sebagaimana yang sudah disebutkan kaidahnya tadi. Bu Fitri, raqam wahid. Bu, nomor satu apa, Bu? Hadza rajulun. Ada rajulun. Isnain, Pak Puput. Hazihi rijalun. Baik, Pak Imam, salasa. هذا كلب. Ada kalbun. Umu Nisa, arba'ah. Ba'ah, hadhihi kilabun. Hadhihi kilabun. Baik, Pak Misbah. Khamsah. هذه درس Durusun. ودروس. Hadhihi durusun. Baik, sittah. Umu Aufa, Ya Ustaz. sittah. Hadihi mudarisun. Mudarisun. Mudarisun itu jamak apa, Bu? Haula. Nah, Haulai. saya tanya dulu, jadi dijawab dulu. Mudarisun jamak apa? Yang muzakkar. Mudarisun berarti mudakar. Mudzakkar salim. Mudakar salim. Nah, baik teman-teman yang mungkin terlewat waktu pembahasan jamak. Nih lihat ada pola una, mudarisuna. Maka ini jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim nggak masuk ke dalam poin yang tadi kita bicarakan di pembahasan kita, ya. Ini nggak masuk. Berarti kalau mau bilang para guru, jangan bilang hadhihi mudarisuna karena dia jamak mudzakkar salim. Pakainya haulai. Oke. Nah, Bu Neni, sab'ah, Hazihi kilabun. sab'ah yang ketujuh. Oh, tujuh. Oh ya. Haulai ikhwati. Kalau ikhwati hamzahnya itu letaknya di bawah alif, Bu. Kalau dibacanya i. Kalau di hamzahnya ada di atas alif, bacanya itu bukan kasroh. Akhwati. Nah, Ustaz. Nah, akhwati. Haulai Haulai akhwati. akhwat. Apa Ustaz mau tanya yang rijalun tadi berarti haulai Ustaz. Nah, Rijal karena dianya haulai rijal. Emang tadi dibacanya apa? hazihi anak dengar. Oh, ya harusnya haulai ya. Heeh, Haula. karena Nah, haulai berakal, rijalun. Ustaz. Nah, Kan, Ustaz. baik. Berikutnya sama nih. Balkis. Nomor berapa Ustaz? G. Hadihi aqlamun. Hadihi aklamu. Dan seterusnya seperti itu juga teman-teman. Kita masuk bagian yang bawahnya. Bagian bawahnya ini sama. Kita dipinta untuk meletakkan yang sesuai. Namun ini untuk isim isyarah yang jauh. Ya. Baik. Bu Ainun suaranya belum bisa nih, Bu. Belum. Oke. Amira, tafadhali. Rakam wahid. Dzalika talibun. Dzalika talibun. Umu Yafi. Isnain. Ana Ustaz. Iya. Ada berapa Ustaz? Afwan? Isnain. Itu dua ya. Ada tolibun. Ya, itu nomor satu, Bu. Kalau talib. Yang nomor duanya. Yang nomor dua. Nomor duanya bukan talib ya, tapi tulab. Tulab ya. Ada tulabun. Ya, tulab kan banyak ya, Bu ya? Tulab kan banyak kan ya? Tulab banyak atau satu aja kalau tulab itu? Banyak Ustaz. Mm-mm. Banyak. Ya, maka pakainya apa kalau banyak? Ulaika. Ulaika. Nah, Oh iya, ulaika. tulabun. Barakallahu fiik. Sedikit anak kasih tambahan nih teman-teman nih. Tulab ini kan termasuk jamak taksir ya, sama seperti rijal tadi jamak taksir. Kok nggak pakai hadihi? Kok nggak pakai apa namanya di sini tilka misalnya? Pakainya kok haulai dan ulaika? Nah, jawabannya karena kesemuanya ini adalah berakal. Ya, untuk jamak taksir yang berakal orang berarti maka dia tidak
termasuk ke dalam penjelasan yang tadi kita bicarakan itu. Berikan tambahan catatan, ini catatan antum. Untuk jamak taksir yang berakal, dikecualikan dari penjelasan yang tadi. Dikecualikan dari penjelasan tadi apa maksudnya? Dikecualikan dari mu'annas mufrad itu, gitu. Nah, oke. Ustaz, aku kan gimana, Ustaz? Apa betul? Bu Bagis? Penjelasannya tadi gimana? Oke, kalau jamak taksirnya itu orang, Bagis, kalau jamak taksirnya itu orang, maka tidak berlaku kaidah Tidak berlaku. mu'annas mufrad. Tidak berlaku kaidah mu'annas mufrad. Kalau nggak berlaku kaidah mu'annas mufrad, ya udah pakainya jamak dia. Naatnya jadi jamak, isim isyarahnya jamak, domirnya jamak, gitu. Baik. Barakallahu fiik. Abu Sofa, Arasa. Ustaz, dzalika najmun. Dzalika najmu. Baik, wa hakadha ila akhirih, teman-teman semua yang Allah Subhanahu wa taala. Untuk pembahasan bab ke-16 menyatakan selesai, dan sekarang kita akan masuk kepada bab yang baru, yaitu bab 17 ya. Di bab 17 ini mulai teman-teman latihan membaca kalimat-kalimat berdasarkan kaidah yang dikenalkan di bab ke-16 ya. Baik, barakallahu fikum. Fadhal Pak Imam, iqra rakam 1. Abwabul masjidi maftuhatun. Artikan Pak. Pintu-pintu masjid tersebut terbuka. Oke, perhatikan maftuhatun sebagai khobar, teman-teman, datang dalam bentuk mudzakkar atau muannas? Mu'annas. Muannas datangnya dia, maftuhatun. Padahal yang dikabarkan siapa? Pintu. Pintu mudzakkar atau muannas? Muzakkar. Namun pintu di sini datangnya dalam bentuk taksir, jamak taksir. Yang sudah kita bahas tadi jamak taksir itu muannas, maka khobar ngikut muannas. Berarti 4 itu teman-teman. Nanti yang terpengaruh dalam jamak taksir apa tadi yang pertama? Isim isyarah. Kedua? Naatnya. Naatnya. Yang ketiga? Domir. Domir. Yang keempat sekarang apa? Khobar. Khobar. Barakallahu fikum. Khobar. Kalau mubtadanya itu jamak taksir, yang bukan orang, khobarnya nanti pakainya mu'annas tunggal. Oke, langsung praktek aja kita. Fadhal, Utrujah. Isnain. Liman hadhil buyutul jadidah hiya hiya limudiril syarikati. Perhatikan panjang pendeknya teman-teman. Kalau kamu bacanya syarikat gitu, jadinya jamak. Hiya limudiril syarikati. Artinya apa? Milik siapa rumah yang baru ini? Dia milik Mudirus syarikah. Apa itu, Ustaz? Bos. Direktur perusahaan. Mudirus syarikah itu artinya direktur perusahaan, bos. Ya. Oke. Rumah itu atau dia milik bos perusahaan. Baik, ahsant. Rakam 3. Pak Misbah. Iqra rakam 3. Al-nujum jamilatun. Ana maunya pakai harokat antum kalau praktek baca. Harokatnya jangan disukun. An-nujum. Kalau ana boleh mensukun. Kalau antum jangan. Harokati. An-nujumun jamilatun. Kan kalau diharokati ketahuan jadinya kan? Apakah sudah tepat bacanya atau belum tepat gitu. Kenapa dibaca an-nujumun itu? Kan ada alif lamnya. Boleh nggak ketemu alif lam sama tanwin? Ya, jangan ditanwin. Ulangi. Al-nujum jamilat. Iya, artinya apa? Bintang-bintang itu indah. Thayyib, bagus. Arba'ah, Pak Puput. Hadhil durusu sahlatun. Artinya?
durus. Durusul lughah al-arabiyah nih, yang kitab yang kita pelajari. Jangan sampai kata durus nggak tahu ya. Kan nama Durus kitab kita pelajaran. Durusul lughah. Pelajaran ya, Ustaz. Hadhihi durus. Sahlah itu tahu. Easy. Mudah. Nah, pelajaran-pelajaran ini mudah. Pelajaran-pelajaran ini. Sahih atau khata? Pak Puput. Pelajaran-pelajaran ini mudah bener nggak, Pak? Enggak juga, Ustaz. Enggak juga. Enggak juga ya. Oke, nggak apa-apa, dinikmati dulu, Pak. Ya, dijalani dulu proses memahaminya. Iya, sama. Sampai nanti ketemu titik terangnya kok. Ya, pasti masa-masa itu pasti ada, yakin teman-teman. Masa-masa antum akan bilang, oh iya bahasa Arab itu mudah ya ternyata. Itu ada. Setelah antum berjuang, setelah antum sabar, ya, insya Allah akan mendapati masa-masa tersebut. Baik. Pemunisa, khomsa. Fil Hindi lughatun katsiratun. Lughatun dipanjangkan baiknya. Fil Hindi lughatun katsiratun. Nah, di India itu terdapat banyak bahasa. mumtazah. Taib Bu Fitri, Sita. Ainal kitabul jadidah. Nah, sebentar. Nah, dari sini juga nanti teman-teman bisa ngukur nih. Bacaan saya sudah tepat belum ya? Sesuai kaidah nggak ya? Gitu. Kan di sini ada sifatnya al-jadidah kan ya, mu'annas dia. Kalau dibacanya kitab, kitab kan tunggal ya Bu ya, muzakkar. Itu nggak cocok. Itu Bu. Nah, harusnya kutub. Kutubul jadidah. Ya, Hiya harokati Bu, fil harokati akhirnya. jadidatu. Ayana kutubul jadidatu. Hiya fil maktabati. Iya, artinya? Di mana buku-buku baru itu di buku-buku itu ada di atas meja, di Al-maktabah meja apa Bu? Al-maktabah? perpustakaan. Perpustakaan. Nah, Bu Neni, sabah. Tilkas sururu maksuratun. Nah, Ranjang-ranjang itu patah. iya, keranjang-keranjang itu ranjang atau keranjang Bu? Ranjang ya. Nah, berikutnya. Cek. Masuk suara? Ya. Amira. Aman ya? As-sa'atul yabaniyatu rahisatu. Rahisatun. Rahisatun. Kenapa Ustaz? Apa? Rahisatun. Murah. Jam Jepang itu murah. Nah, apa maksudnya jam Jepang? Made in. Ya, jam Jepang maksudnya jam buatan Jepang, rakhiyah, murah. Baik, berikutnya Abu Sofa, Iqra rakam 9. Ya Ustaz. Hadhihi khumuru hamiral fali'ahi. Apa sih itu? Coba ulangi bacanya pelan-pelan aja, pelan-pelan. Hadhihi khumuru hamiru lifalahi. Nah, lil falahi. Oke, perhatikan di situ ada kausain ya, ada tanda kurung. Jadi bisa dibaca al-humur, hadhil humuru lil falahi. Boleh juga dibacanya hadhil hamiru lil falahi. Pilih salah satu. Didatangkan dua di situ, menggambarkan kepada kita bentuk jamak dari kata himar, keledai. Keledai jamaknya bisa humur, bisa hamir. Antum bebas pilih. Ya. Artinya apa tuh? Keledai ini Keledai berarti kan dua. Apa banyak dia? lil falahi.
Miliknya. Milik siapa? Falah. Siapa Falah? Falah nama Ustaz. Ayo, Falah apa? Yang punya sapi siapa sih? Yang punya sapi dokter atau siapa yang Oh, punya sapi? petani. Ah, Petani. oke. Baik. Ah, Lil Falah. Petani ya. Berikutnya. Asyarah. Talkis. Aina kutubukunna ya akhwat. Ya akhwati. Ya, Dia akhwatu. fil akhwatu. Dia fil fasli. Mm-mm. Di mana buku-buku kalian ya, wahai apa ya, saudariku. Saudari-saudari aja. Atau akhwat langsung aja. Akhwat. Ya. Dia di dalam kelas. Oke. Ahada asyara. Kamu ya, Fi. Tek. Hadihi kutubi hadihi kutubi wa tilka Hadihi kutubi wa tilka. kutubu ukhti. Mm-mm. Artinya apa, Bu? Eh, ini buku saya dan ini buku saudari Itu ya, perempuan. tilka itu. Dan itu buku-bukunya. Dan itu ya. Dan itu bukunya saudariku. Bukunya saudariku. Oke, bukunya saudariku. Baik, 12, 13 ya. Sama juga kayak gitu, teman-teman semua. Kita masuk kepada latihan yang setelahnya. Di halaman berikutnya, halaman 97, masuk kepada latihan yang kedua. Hawilul mubtada fi kulli minal jumal al-atiyah ila jama'. Nah, contohnya al-babu maftuhun, al-abwabu maftuhatun. Nah, silakan buat mubtada sama khobar. Ya, mubtada sama khobarnya. Umu Yafi, tadi sudah ya. Umu Aufa. Rakam wahid, Bu. Oh, Ana ya Ustaz. Iya. Tadi kurang jelas suaranya. Oke. Nomor 1 ya, Bu. Nomor 1 yang itu ya, yang poin 2 ya. G. Hada qalamun jadidun. Apa tadi? Hada qalamun jadidun. Nah, dirubah jadi muannas ya, Bu. Jadi jadi kaidah jamak taksir yang tadi itu. Sebentar. Berarti tilka ya, pak depannya ya Ustaz. Enggak usah dirubah kalau apa? Aja ya. Jangan dirubah kalau di hada berarti hadihi bukan tilka. Kan isim isyarah lil qarib. Lamun hadihi aqlamun ya. Ya. Hadihi aqlamun jadi datun ya. Gitu. Hadihi aqlamun jadi datun. Nah, teman-teman yang lain sambil nulis juga di bukunya diisi ya. Di bukunya diisi buat latihan. Berikutnya Pak Imam. Isnain. An-najmu jamilun. An-nujumu jamilatun. Baik, an-nujumu jamilatun. Pak Misbah. Zalika kitabu qadimun. Kitabun, khobar, tanwinkan. Kitabun. Oh, ya. Zalika kitabun qadimun. Oh, ini Betul, kalau itu tilka karena lil ba'id. Oh ya. Tilka kutubu qadimatun. Nah, kutubun pakai tanwin. Kutubun. Nggak usah takut sama tanwin ya. Tanwin kan dia kalau nggak ada alif lamnya. Tilka kutubun qadimatun. Oke, alba'ah. Bu Fitri. Zalika 13. Zalika baitu jamilun. Tilka buyutun jamilatun. Tilkal buyutu jamilatun. Mumtaz. Taib. Khamsah. Bu Neni.
Ustaz. Hazihi Baca dulu yang di situ. nomor 5. Hazihi darsu Suhada. sahlatun. Dibaca dulu yang di situ, Bu. Baru nanti dirubah. Haza darsu sahlatun. Ustaz. Sahlun. Astagfirullahaladzim. Baru dirubah sekarang. Hazihi ad-durusu sahlatun. Ayo, Ahsan. Abu Sofa, kita. Ustaz. Dzalika jabalun ba'idun. Nah, kan ada alif lamnya jabal ya, maka nggak usah Ya. ditanwin. Dzalikal jabalu. Dzalikal jabalu ba'idun. Ya. Rubah. Diubah. Hadhihi jabalun ba'idun. Ayo, kalau dzalika dia lil ba'id atau lil qarib? Ba'id, Ustaz. Lil ba'id kan ya? Dia Ya. muzakkar tuh. Kalau muannas lil ba'id apa? Muannas lil ba'id apa? Aulaika. Aulaika ya? Bukan. Kalau itu jamak ulaikannya. Jamak buat. Tilka. Tilka. Tilka jabalun ba'idun. Nah, jangan jabal lagi dong. Berubah dia jadi jamak kan? Tilkal jibalu ya? Jibalu. Jibalu ba'idu. Ayo, khobarnya muannas berarti karena tilka muannas kan? Tilka muannas. Khobarnya muannas. Kan antum pakai tilka tadi, tilka muannas. Nanti khobarnya ba'id ini dirubah jadi muannas juga. Ba'idatun. Oh, ba'idatun. Iya. Tilka jibalum ba'idatun. Baik, barakallahu fiik. Balqis sab'ah. Hadzal maktabu hazihil hazihi makta Ayo, maktab tunggal ya. Jamaknya apa, Kis? hazihil makatibun Makatibu. hazihil makatibu maksuratun. Good, barakallahu fiik. Sama nih ya. Amira. Bener. Amira buka audionya. Wahid Isnan Salasa. Oke. Pak Puput. Sama nih ya. Hadza masjidun jamilun. Mm-mm. Hadhihi masjudun jamilatun. Jangan ngarang, nggak boleh ngarang ya. Kenapa jadi Mas- masjudun? Bentuk jamaknya apa ya? Mafa'il, masajid. Masajid. Di surat Al-Jin Allah berfirman, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Masajid. Baik. Masajid jamilatun. Hadhihi masajid jamilatun. Oke, masajid dengan wazan mafa'il teman-teman tidak boleh ditanwin ya. Jadi masajidu, makatibu kayak gitu. Masajidu. Naam. Tis'ah Umunisa. Hadhihi sa'atun rakhisatun. Hadhihi sa'atun rakhisatun. Iya, kalau ini nggak ngalami perubahan kecuali bendanya aja yang dia tunggal sa'atun menjadi sa'atun. Baik, barakallahu fiik. Asyarah. Bu Nurge. Nah, Ustaz. Tilka irotu kabirotun. Hadhihi. Kenapa Bu dirubah jadi hadhihi? Kan dia udah mu'annas itu. Oh iya. Nggak usah dirubah kalau udah sama-sama mu'annas. Iya, Ustaz. Hadhihi irotu. Nggak usah dirubah Ibu.
Tetap tilka dia. Iya, iya, iya. Tilka ta'irotun kabirotun. Nah, to'iroh ini tunggal. Jamaknya gimana? Nah, ini jamak muannats salim, teman-teman. Muannats salim. Tambahin alif sama ta. Tilka to'irotu. Nah, gitu jadinya. At-to'irotu. Ulangi, Bu. Nah, Ustaz. Tilka to tilka ta'irotun kabirotun. Oke. Tilka to'iratu kabiratun. Oke, baik barakallahu fikum, teman-teman yang Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk sekarang pada latihan yang setelahnya. Lewati latihan yang ketiga. Silakan kalau teman-teman mau latihan, boleh ya. Letakkan pada bagian yang kosong akhbaron munasibatan, khobar yang cocok. Misalnya albaitu, apa albaitu kenapa nih albaitunya? Nah, misalnya albaitu jamilun. Terus kalau albuyutu berarti jamilatun dan seterusnya. Itu kita lewati. Masuk pada latihan yang terakhir, latihan yang keempatnya. Baik, datangkan hati. Catat ya, hati ini kata kerja perintah artinya bawakanlah, datangkanlah hati. Datangkan apa? Bawakan apa? Jam'al kalimatil atiyah. Bentuk jama dari kata-kata berikut ini. Oke. Utrujah babun. Ma jam'uhu? Abwabun. Abwabun bu bu Ainun sama Bu Khairiyah ya. Semoga di pertemuan berikutnya handphonenya atau laptopnya bisa dikondisikan sehingga bisa berpartisipasi juga nih. Oke. Berikutnya Umu Yafi. Baitun. Baitun, buyutun. Buyutun. Pak Misbah. Najmun. Nujumun. Nujumun. Bu Fitri. Qalamun. Apa Ustaz juga? Qalamun. Qalamun. Pak Imam. Himarun. Humurun. Au Atau hamirun. Hamirun. Oke. Pak Bu Neni. Sarirun. Sarirun. Sururun. Ustaz. Apa? Sururun. Sururun. Oke. Nahrun. Balkis. Anharun. Anhar. Nah, ini sering kita baca kalau sedang baca Quran dapat kita. Apa? Jannatun tajri min tahtihan Anhar. anhar. Nah, jadi sudah mulai tahu nih. Oh, anhar sungai. Oke. Berikutnya Amira sayyarah. Lewat lagi. Oke. Berikutnya Pak Puput sayyarah. Wahid, Ibnan, Salasa. Komunisa sayyarah. Menyerah tahu. Sayaratun. Sayyaratun. Kayak Bu Nur G. Jamak kalbun apa jamaknya? Abun akrab. Apa? Lupa Ustaz tadi apa ya? Ntar dulu Ustaz. Gila. Itu dia. I Aduh, kilabun. kilab. Nah, tentang kilab ada juga di hadis. Nabi mengatakan tentang orang-orang khawarij, kata Nabi SAW, al-khawariju kilabun nar. Khawarij itu mereka adalah anjing-anjingnya penghuni neraka. Ya, kilabun nar, anjing-anjing penghuni neraka. Baik, barakallahu fikum teman-teman yang Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini dulu pembelajaran kita. Ya, pada kesempatan pagi hari ini alhamdulillah kita bisa menyelesaikan dua bab 26 dan bab 27. Terkait mukadimah yang Anda sampaikan tadi tentang poin jamak taksir, itu harapannya dicatat, dibuat resume, dipahami dengan baik, kemudian latihan membaca gitu, sampai nanti terikat apa yang memang kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini. Baik, silakan Ummu Nisa untuk ditutup. Syukran jazakallahu khairan Ustaz untuk penyampaian materinya pada hari ini. Semoga apa yang Ustaz sampaikan bermanfaat untuk kami dan bisa kami amalkan dalam keseharian kami. Amin Allahumma amin. Baik teman-teman semuanya tetap jaga semangatnya, tambahkan lagi murojaahnya. Alhamdulillah kita sudah masuk ke bab-bab yang mungkin sedikit membuat kita untuk terus murojaah ke bab-bab sebelumnya.
Alhamdulillah, kita cukupkan pembelajaran pada pagi hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Wabarakatuh. Nah, wa jazakumullahu khairan.